bisa menjadi turning back point, tapi kali ini Bigetron Alpha yang akan mengambil first pick di game yang kedua. Yes, first bandnya juga sudah terlihat dengan adanya Novaria di sana ya. Masih banyak banget yang terbuka. Joy, Arlot mungkin mau dikonteskan. Oke, Joy terlalu, walaupun Joy ini udah berkali-kali kena nerf ya. Kemarin udah sempat 2 kali patch dia kena nerf. Tapi tetap aja sih, buat ngacak-ngacak lini belakang tuh dia susah banget ditangkap. Bener, kayak memaksa adanya hero-hero surprise untuk bisa menghentikan pergerakan dari Joy, mau gak mau ya. Jadinya kalau misalnya nge-pick aja maupun Franco kan jadinya bingung gini, kita mau ngelok ke arah XP lane, gold lane atau justru malah junglernya. Karena single target ya. Iya, single target, jadi emang decision makingnya bakalan dipaksa untuk dikeluarkan. Tapi 2 XP lane di sini sudah dibuang. Arlot juga dengan dia bisa mengacak-ngacak area backline-nya juga. Dia apa ya yang menurut aku lumayan mengesalkan dari Arlot ya. Oke, dia vengeance-nya juga kan menyebalkan ya. Tapi kayak animasi dari final slash-nya itu kayak gak ada delay-nya gitu loh. Bisa flicker langsung ngasih kejutan kan. Kalau kayak penalty zone kan ada sedikit animasi ancang-ancang lah ya dia buat penalty zone-nya. Ya mirip-mirip kan juga kayak Benedetta ya. Benedetta aja tuh masih kelihatan gitu. Gitu. Ada sedikit apa ya hentakannya dulu gitu kan. Kalau Arlot tuh flicker langsung tiba-tiba ada gitu. Kayak Natalia ya tahu-tahu muncul gitu. Walaupun Natalia malah masih lebih oke karena kita masih ada tanda seru. Masih ada tanda-tanda kehadirannya. Masih ada alarm-alarmnya gitu. Tapi masih cukup respect ya di sini dengan adanya Lancelot lagi yang dibuang nih. Oke. Kalau misalkan berkaca dari banning dari teman-teman Alter Ego, mereka nutup ke arah Fanny dari Super Cat. Sedangkan Alter Ego, Bigetron mereka nutup ke arah Fredrin-nya. Tapi melihat kali ini Yves yang ditutup oleh Bigetron, berarti ini bakal ada opsi-opsi antara Fredrin ataupun Fanny nih, si jungle 2F ini bakal keluar. Karena tadi sempat di-ban. Iya, di-ban. Dikontesin kah? Kalau misalkan mau dikontes, kontes aja. Karena kalau misalkan nge-ban Fanny di sini Fredrinnya lepas, bisa di first pick. Kalau misalkan nggak nge-ban dua-duanya ya at least bisa dapat salah satu lah ya. Ya bandnya ke arah Kaja mungkin atau Valentina yang bisa jadi opsi-opsi bandnya. Tapi kayaknya dari Alter Ego mereka masih berdiskusi nih, band apa yang paling tepat untuk di game kali ini. Karena sekarang first picknya akan diamankan oleh Bigetron Alpha, tapi Fanny dari Supercan kayaknya memang cukup mengerikan. Dan yes, Fredrin yang di first pick. Fredrin membuka 2 hero untuk teman-teman dari Alter Ego. Blue lepas. Bentar dulu ya, ini Fredrin kan lumayan kesulitan lawan Yves-nya nggak ada nih. Yves-nya nggak ada. Iya, Valentina harusnya bisa diamankan sih di tangan dari Alter Ego. Selain itu adalah power pick juga untuk Udil. Dulu kan Varsha ya, tapi Varsha sekarang tuh udah mulai ditinggalkan juga semenjak cooldown dari Wings by Wings-nya tuh lama. Jadi dia nggak bisa yang seaktif itu, Bun. Mau nggak mau depends on flicker ya kalau misalnya mau biasanya kabur gitu. Ya flicker, pokoknya Wings by Wings itu harus benar-benar perhitungkan. Iya, karena kadang kan kita jalan dari base aja kan pakai Wings by Wings ya. Ngepok-ngepok si males banget jalan kaki. Clear kita bisa langsung rotasi. Nah, sekarang tuh lumayan susah karena Wings by Wings tuh sekitar 20 detikan. Tapi tidak ada Valentina untuk saat ini. Menuju ke arah Kadita dan juga Lapu-Lapu. Tukeran aja berarti nih ya, Kadita. Gimana Lapu-Lapunya yang tadi di ban ya? Sekarang diambil di tangan dari Kak Pai. Kadita, Lapu-Lapu, dan Fredrin. Berarti ya masih banyak ya dari segi opsi-opsi yang ada nih yang akan bisa digunakan. Balik lagi, maupun Leslie ini adalah natural counter untuk Cloud di laning phase. Ya in the end dengan mobilitas yang dimiliki ya Cloud bisa terlihat unggul juga ya kalau misalkan udah masuknya ke team fight nih. Betul. Walaupun Leslie tadi damage-nya gede banget, tapi dia tuh single target sih. Gak enaknya ya. Plus satu kelebihannya ya bisa ngebuka map-nya. Tapi 1-1 di sini sudah terlihat. Oke, dan Valentina yang diamankan di tangan dari Moreno kembali harusnya ya. Oke, langsung dijawab dari teman-teman Alter Ego. Kadita yang balik lagi, Kadita ini juga masih fleksibel banget, bisa di tangan dari Udil, bisa di tangan dari Rasi. Cuman kalau misalkan berkaca dari pertemuan sebelumnya, Alter Ego biasanya Kaditanya di tangan dari Udil.
biasanya. Oke, berarti mid lane ya, damager. Atau kalau misalkan dari Rasinya juga, power dari Rasi sendiri adalah Digi. Oke. Digi Melissa yang ya itu kemarin sempat banget digunakan di apa namanya playoff, tapi tidak ada Digi, tidak ada Melissa juga sejauh ini. Kaja yang kembali digunakan walaupun ada Valentina di sana, Alter Ego tidak gentar karena opsinya sekarang bakal ke Divine Judgment terus menerus sih, karena tadi di game yang pertama Valentina dari Moreno lebih sering ke arah remote manipulation. Iya. Jarang ya ada Divine Jarang Judgment banget, ya, tapi sekarang opsinya bakal lebih difokuskan lagi karena Raw Wave ya kalau nggak dalam keadaan kepepet ya kurang. Iya, apalagi kalau misalnya nggak bawa Petri juga ya, jadi kayak nggak maksimal gitu. Tapi ya kita bakal lihat aja, kan namanya juga situasional ya. Betul. Mana yang deket aja dan kebetulan ada gitu. Franco membuang lagi Rohirrim Surprise. Apakah mau memainkan Assassin? Bisa Dari seorang, ada teman-teman Alter Ego. karena balik lagi dari Kaja ini butuh banget follow up yang cepat inisiasinya ya untuk bisa nge-burst langsung. Sebenarnya enak banget juga buat kombinasinya sama Kadita. Udah ditarik, mungkin ada Petrify, Rough Wave, Breath of the Ocean. Bisa jadi satu combo lah ya. Betul, tapi biasanya playstyle dari Alter Ego sendiri biasanya Romer ini jalannya bareng sama Gold Laner biasanya. Cuman iya. tadi enggak ya, tadi lebih Gold Laner cukup mandiri ya, Nino yang dibiarin sendiri, dia bahkan dapetin keunggulan juga di early gamenya. Tapi sekarang menuju ke arah banning phase yang kedua dari Franco dan juga Beatrix. Terlihat memang belum ada Gold Laner dari Alter Ego. Kufra ditutup, mempersempit lagi untuk opsi-opsi ke tangan dari Super Fin. Last band, ini lumayan cukup cepet sih. Menutup lagi adanya God Laner ya. Melissa. Dari teman-teman Alter Ego. Melissa sudah ditutup. Apakah mau nge-pick Leslie lagi? Kayaknya masih oke sih. Susah sih dia lawan one-one ya. Tapi iya. Beda ya. Sama-sama single target, cuma beda divisi aja. Yang satu terbang, yang satu darat gitu ya. Range-nya juga kayak lumayan kan. Iya. Ngasih pok-poknya. Tapi dengan tidak adanya Melissa dan juga Beatrix, Cloud juga masih oke sih untuk Nino. Tapi kita akan melihat jungler juga belum kebuka dari Alter Ego. Tapi kalau misalkan ngelihat dari Alter Ego, polanya jagalnya terakhir dan ternyata adalah carry untuk tank killer juga, masih win rate 100%, satu kali di pick sejauh ini di Snapdragon Pro Series. Dan lagi-lagi Alter Ego menutup nih, nanti dulu hero untuk Shelly-nya nanti terakhir aja. Oke, melihat situasi lah nantinya ya. Setidaknya udah ada inisiator dari seorang Karinya nanti ke arah Fredrin, jadi nggak masalah nih Fredrin dibuka terlebih dahulu. Tapi dua pick terakhir untuk teman-teman dari Bigetron masih membutuhkan nih. Valentina juga masih 50-50 ya, bisa mid lane, bisa roamer juga. Bahkan dari Fredrinnya ya? juga bisa ditaruh di mana-mana loh. Di XP bisa, di jungle juga masih bisa. Tapi kita akan melihat dua hero yang akan langsung di spill, Pakito dan Lolita. Oke. Berarti Pakito XP harusnya. Pakito XP, Fredrin Jagal, dan juga adanya Lolita sebagai roam di situ ya bisa menutup juga damage per second dari Kari dengan Guardians Bulwark-nya. Tapi yang akan langsung dijawab last pick menuju ke arah jungle masih ada Martis. Kalau misalkan emang mau, biasanya nih Fredrin tuh head to head sama Martis kan, kayak dia bisa immune, dia bisa nabrak-nabrak. Lancelot yang udah nggak ada juga sekarang udah makin sempit lagi dari opsi-opsi untuk jungle-nya. Martis masih oke, atau bahkan kalau misalkan yang mau brutal sendiri, Bane juga oke loh. Lumayan sih deadly catch-nya ya. Setidaknya bisa memukul mundur untuk teman-teman seperti adanya range-range yang pendek, Pakito dan juga Fredrin. Tapi Link. Kebalik ya, tadi kita prediksi Link di game pertama, sekarang mungkin prediksi partai ditukar, betul. Oke. Tapi setidaknya bisa ngambil ke arah backline-nya sih. Keberadaan dari One Valentina nantinya tidak akan tenang-tenang saja, apalagi nggak terlalu ada
efek stun yang pasti banget gitu untuk bisa menghentikan dari Lingnya sendiri, karena charge cuma sebentar doang kan. Terus dari Fredrin oke, dia punya sisi untuk defensive ability, terus ada efek knock up juga dari double jabnya Pakito. Cuman tetap aja assassin gitu, dia punya mobilitas yang kencang banget juga, dia bisa menghindari damage, dia bisa dive in dive out dengan cepat. Tapi kita akan lihat eksekusinya mampukah Alter Ego menyamakan keadaan satu sama. Betul? Apakah akan ada game ketiga? Atau Begatron Alpha yang akan membungkus 2-0 tanpa balas. Ya berarti terpaksa ya harus menurunkan Alter Ego ke arah lower bracket dulu, jadi lower tidak bracket. akan ada yang tereliminasi teman-teman di hari ini. Setidaknya masih ada second chance. Oke, tapi harusnya Alter Ego dengan tadi doa, dengan reset juga, Support mereka juga tadi akan kembali ke jalur game style mereka nih ya, di mana back on the track dari Alter Ego yang akan langsung aja kita lihat Super Ken yang sudah langsung dibantu nih. Dan bahkan ada Super Fin. Wow, bermain cukup jauh, memaksakan ada satu buah retribution keluar di tangan dari Sally Boy. Game kita yang kedua antara Alter Ego melawan Begatron Alpha. Yap, wah agresivitas sudah mulai terjadi di mana Begatron Alpha memaksakan untuk mengeluarkan satu buah retribution di mana purple buff-nya nggak bisa dikantongi di tangan dari Sally Boy. Kita tahu Ling ini dependen banget terhadap purple buff, dan kalian juga dependen terhadap tiket untuk masuk ke dalam Istora Senayan nanti di tanggal 21 sampai 23 Juli. Sebelum kehabisan ya, seperti adanya Pai yang HP-nya hampir habis dicicil oleh Chorizo kali ini terlihat banget ya dominasi di awal-awal dengan adanya Finn mengganggu rotasi seorang Ling. Balik lagi PR Assassin gitu sih ya. Lumayan kalau cukup diganggu aja pokoknya. Purple buff-nya. Owning di early itu lumayan agak fall off ya. Tapi walaupun ini bagus banget sih dari Begatron Alpha, mereka tadi ganggu, maksa untuk retribution dari Sally Boy keluar, plus di sini Super Fin-nya nggak tumbang. Jadi ini nilai plus lagi gitu kan, purple buff berhasil di secure, dan bahkan dengan retribution yang ready kembali dari Super Ken, dengan adanya juga Season Hunter yang dibawa ya, cooldownnya makin cepat lagi, plus juga tadi udah di crossing banget. Ini Link dari Sally Boy memang lumayan tertekan, bahkan di sini masih level 3 loh, banding Super Ken yang udah hampir mau level 5. Ini malah kayak kebalikan di game pertama ya, dimana sebenarnya tadi di game pertama Sally Boy-nya kan lumayan cukup mendominasi tuh di awal-awal. Sekarang malah Ken yang sudah akan coba untuk mengamankan lagi objektivitas, bahkan first blood di sana. Ini memang dari tadi kita lihat Pai tercicil ya dari awal, tapi ternyata masih bisa dikantongi satu buah kill point, ditambah lagi dan adanya purple buff yang akan coba untuk dirusuh-rusuh aja nih. Tapi lihat ada satu buah tim Soblin yang akan coba untuk dikeluarkan kali ini, tapi Udil berhasil di pick off. Dua player dari si Alter Ego kali ini berhasil diculik. Ini Alter Ego rugi seada-adanya. Orange buff-nya diambil Super Fin. Red Tree-nya itu tadi nggak dari Sally Boy oke ready, tapi yang dapetin purple buff-nya Chorizo lihat ada biru-biru di kakinya. Dan yang dapetin orange buff-nya Super Fin, lihat. Super Fin Dia sih menang banyak. Ya menang banyak bisa dibilang ya. Banyak banget sih, dan perbedaannya mungkin tadi di area XP udah Infinity War aja ya, sama-sama hero sustain. Sekarang hero-hero yang sama-sama punya damage, apalagi damage dari Chorizo ini bakal lebih gede. Dan lihat Sally Boy gak dikasih nafas sama sekali dengan tadi perbedaan 2 level dari antara Sally Boy dan juga Super Ken. Wah ini harus scalingnya udah mulai berasa banget sih dari teman-teman Begatron Alpha sendiri. Bahkan sekarang rotasi ke arah good lane Nino dominant blast, tapi nampaknya masih belum cukup on point ke arah Nino. Kali ini sudah ada satu backupan juga. Divine Jasmine akan coba langsung saja menarik seorang Super Fin di sana, terkena efek Rogue Witch dan berhasil ditumbangkan. Yap, dan banyak banget ya resource skill yang dikeluarkan juga. Oke, Super Fin berhasil untuk ditumbangkan, membuat dari Alter Ego kali ini masih mencoba untuk bangkit lagi dari segi keterpurukannya kalau bisa kita bilang, karena dari Sally Boy bener-bener gak dikasih nafas sama sekali sih. Super Ken, dia berhasil untuk invasi terus-menerus ke arah jungle-nya. Sally Boy yang emang udah kecicil juga, dia dipaksa untuk melakukan adanya recall terlebih dahulu. Purple buff yang kembali kali ini udah mulai diganggu. Super Ken menjadi garda terdepan pula untuk Begatron Alpha. Chorizo yang sudah hadir mencoba untuk mengusir mundur pergerakan dari Alter Ego, dan bahkan purple buffnya lagi gak dikasih ke Sally Boy. Orange buff diganggu, dipaksa untuk mundur, dan Finch Voice dikeluarkan untuk menghindari adanya satu Monument Blast, dan bahkan orange buff harus direlakan kembali di tangan Alter Ego, dan Super Ken kembali menabung banyaknya buff demi buff.
Ini sih literally emang bener-bener kayak udah nih jungle gue lo ambil aja udah. Buat lo aja deh Ken udah nih. No, turtle gue juga lo ambil lo deh. Mau kemana ini jadinya Silly Boy? Mau nggak mau sih harus ngamanin late game sih. Ini 4.000 perbedaan di Iya. menit yang keempat. At least berarti semenit ada perbedaan 1.000 amat lah ya. Lumayan sih 1.000 ya berasa. Bukan lumayan, Berasa gede banget. Berasa banget di sini ya. Tapi lihat bahkan permainan objektif lagi kali ini akan coba untuk dimainkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha dengan adanya satu buah altar turret juga. Ini sih one-one-nya udah mandiri banget, dibiarin aja di gue sendirian. Finnya jadinya bisa lebih leluasa untuk mengganggu area jungle. Full plating juga ya, Iya. dari one-one-nya dapetin tambahan 300 gold. Shelly Boy yang sekarang udah start level Moreno ini level 8. Super Cat udah level 9. Perbedaan 4 level. Dari jungle-nya Shelly Boy yang benar-benar butuh banget power di early. Ini keganggu dan Shelly Boy kena double jab. Retribution dipaksakan untuk keluar untuk bisa menghindari damage yang dikeluarkan oleh Sorizo. Rofev dibuka, Sorizo harus mundur terlebih dahulu. Dan damage-nya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Udil. Terpick off di tangan dari Moreno. Walaupun Sorizo hilang tapi Nino terjebak sendirian di depan sana membuat dari Saken harus berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Wah lihat ini bakal coba untuk dicicil lagi Rasi tapi ini udah untungnya cooldown tuh masih aman dia ya, itu nyaris aja. Oke. Dan mau split ya dari Shelly Boy-nya, dia mau coba untuk split tapi susah dia sih. harus mengkalkulasikan energinya juga untuk kabur nanti karena nggak ada purple buff sampai menit 6. Ini Shelly Boy belum ngerasain purple buff sama sekali. Belum, ini dia dalam kondisi lapar sih Bu, kalau bisa kita lihat ya. Bahkan sekarang orange buff-nya diambil juga. Mau kemana Shelly Boy ini, jadi mau nggak mau harus main mid late game sih mau nggak mau ya untuk bisa keep up dari ketertinggalan cukup jauh. Tapi instant replay kita bakal melihat ini damage dari Sorizo sakit banget. Tadi rock wave-nya itu bahkan dari seorang Moreno ya. Udahlah buka duluan kan. sakit. Nah Moreno punya Rofev juga. Oke, Nah, Rofev pikir. dibalas Rofev. Bukan tinju dibalas tinju. Iya ya, bahkan sampai harus mengeluarkan flickernya dari Moreno, tapi ya that's okay. Harganya juga mahal, tapi cukup lebih untung juga. Bahkan sekarang lihat turtle-nya ini 80% jungle sih diamankan sama Ken semua sih. 99% nggak bisa kayaknya deh. Ini kayaknya Selibu cuma sisa-sisanya doang nih. Ini Iya. mana yang kesisa ya jungle gue. Purple buff yang tidak kembali ya di tangan dari Shelly Boy. Wah ini perfect turtle juga untuk Bigetron Alpha di menit yang ke-7, 7.000 perbedaan network masih dengan adanya 1.000 gold per menit yang ditabung. Keunggulan dari Bigetron Alpha tapi kali ini masih mencoba untuk memberikan sebuah surprise attack. Saken berhasil untuk ditumbangkan dan ini mungkin potensi yang bisa dibawakan. Surprise attack dan pick off. Power pick off-nya itu ada Kadita sama Kadita Kaja. Kaja loh. Iya, mau gak mau sih kakak Kadita Kaja. Betul. Ya. Tapi Shelly Boy masih cukup menjadi PR ya di sini karena lagi dan lagi nih Super Ken bener-bener Ini mainnya semuanya setengah punya map dia. lebih ya. Iya, semuanya punya dia ya udah kasih. Tapi udah ada informasi tadi dengan tidak adanya lagi Divine Judgment, Super Ken bakal semakin leluasa lagi, namun tidak untuk Pai. Nampaknya di sini tercicil adanya Arcane Shade yang sakit banget dan seorang Moreno di sana berhasil menumbangkan seorang Pai. Oke, Pai harus ke pick off untuk kedua kalinya. Tapi lihat Rasi, Sneaky Piki, Nino masih bisa berhasil untuk recall terlebih dahulu. Tidak ada inner turret yang bertahan di arah top lane nampaknya. Tapi bottom outer turret yang sekarang menjadi target, menjadi objektif selanjutnya yang ditabung oleh Bigetron Alpha. Tapi dengan adanya pick off demi pick off yang tadi mulai terjadi, setidaknya goalnya udah mulai terlihat. Alter Ego ya sedikit demi sedikit menyusul lah ya. Udah mulai mempersempit dari segi ketertinggalannya, tapi Rasi yang Sneaky Piki di area belakang. Tapi nggak ada follow up. Dia sendirian, dia nggak ada follow up damage yang masuk, tapi ternyata ada Udil di sana dan Rofev-nya Saken berhasil untuk ditumbangkan. Masih mencoba untuk memberikan sedikit damage balasan di mana Rasi ditumbangkan begitu saja. Dominant Blast kena dua orang sekaligus. Udil berhasil di pick up dan kena efek tahun. Nino masih bisa mundur ke arah belakang, tapi pressure rat-nya sakit banget membuat dari Nino berhasil untuk ditumbangkan menjadi player ketiga yang hilang dari Alter Ego Tempest of Blade. Dari Shelly Boy tanpa adanya purple buff kembali harus dikalkulasikan dari segi movement yang dimiliki. Ini bukan harga yang murah sih untuk teman-teman dari Alter Ego. Oke, mereka bisa mengamankan satu buah kill point ke arah Saken, tapi menumbangkan 3 nyawa. 4 bahkan ya tadi kayaknya ya. Jadi ini bakalan semakin jauh lagi perbedaan dari network yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Apalagi dengan adanya sekarang Lord yang sudah mulai muncul ke permukaan lagi dan lagi. Pak Bu sekalian. Gak dapat Purple ya? buff ya? Iya, gak Ini bisa. 9 menit Shelly Boy nggak dapetin purple buff.
Ini cukup sulit ya untuk bisa, bahkan mau split aja tuh susah banget. Terlihat dari Bigetron Alpha, mereka nggak ada turret yang hancur sama sekali. Walaupun ini sekarang di bawah, udah mau di split oleh Sally Boy. Walaupun ada Sorizo yang udah siap siaga, Super Fin mencari informasi terlebih dahulu. Karena Sally Boy udah diketahui gak akan sendiri, terkena charge. Sally Boy gak punya Finch Poise dengan Temples of Blade defensif, dipaksakan untuk keluar dan di recall. Aduh, agak sedikit sulit ya. Ini lumayan cukup, let's say one sided kah? Terlihat ya? Total. Terlihat sekali di sini, bahkan dengan ya dari awal sih memang Finn-nya benar-benar mengganggu banget. Yap. Sally Boy nggak dikasih makan sama sekali sih. Iya ini, wah susah banget ya, susah. apalagi Split push Assassin. juga susah, nggak ada energi. Karena tadi selalu ya mau coba untuk split push dan Bigetron Alpha udah tahu kalau Sally Boy lagi split push dia nggak bakal sendiri. Makanya tadi Vinny langsung nyari kan dan ketahuan lah akhirnya ada Rasi di situ. Tapi untuk kali ini Lord yang belum ter-enhance, masih Lord yang pertama bakal langsung dikawal saja. Tapi Pai kali ini akan memberikan badannya dan Udil terpick off the crossbow of tank yang terlepas dan double kill disecure oleh Saken. Outer dari turret yang sekarang kali ini di base-nya sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan. Dan bahkan tersisa 2 player aja. Nino masih bisa flicker untuk mundur karena belakang. Sally Boy is coming. Mencoba untuk memberikan adanya sedikit dealing damage untuk bisa mendefense base yang sekarang terbuka dengan cukup lebar. Temples of Blast defensif kali ini mulai dibuka kembali. 3 player dari Alter Ego, mereka harus mundur terlebih dahulu. Dan belum ada wave minion dari Bigetron Alpha. Oke, nggak bisa untuk memaksakan karena masih cukup kuat kali ini pertahanan dari teman-teman Alter Ego. Walaupun kesempatannya memang cukup try hard ya. Mau gak mau ya harus reset lagi aja, setidaknya masih ada nafas tambahan untuk teman-teman dari Alter Ego. Item sendiri nih cukup jauh sih. Lihat aja Valentinanya udah tuh 2-3 mau ke arah Holy Crystal bahkan ya. Harusnya 4, let's say 4 item di kantongnya Valentina. Pedih banget. Sementara dari Kaditanya baru Flag of Destiny dan Divine Glaive. Itu mau ke arah Genius bahkan ya. Atau Glowing. Genius kayaknya. Genius sih. Ya dan oke, setidaknya Sally Boy masih akhirnya lumayan, ngerasain alhamdulillah Orange setelah puasa gitu ya. Tapi lihat Super Ken, wah dia udah pede banget ya, tapi harus hati-hati karena overcommit kayak gini nih yang akan menjadi sebuah ancaman besar karena Sorizo 1 versus 3 dengan ada double jab kali ini. Sorizo masih bisa mundur tapi tidak dengan adanya satu hit terakhir yang dimiliki dengan Ring of Order di tangan dari Rasi. Super Ken memberikan efek taunnya, Pai harus mundur terlebih dahulu dengan Breakfast Fighter defensif dan tidak ada base turret kembali di tangan dari Alter Ego di menit yang ke-12. Yes. Mungkin nggak apa-apa, satu nyawa dari Sorizo berhasil ditukarkan dengan adanya satu base turret, which is bagus karena 3 lane sekarang terbuka lebar untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Ken. Agak sedikit susah sih. Iya, wah ini Kennya udah mulai, wah ditarik. Divine Judgment kali ini bakal coba untuk dikomit begitu saja. Masih ada Immortality, Immortalnya pecah tapi 19 pick off dari arah belakang. Dan itu dia backup yang dilakukan oleh seorang Super Fin. Tapi tidak dengan Super Ken yang berhasil ditumbangkan. Godlike disecure oleh Moreno di mana 2 player hilang dari Alter Ego menuju ke arah 4 player kan Nino. Gak punya flicker untuk mundur ke arah belakang. 4 player hilang Sally Boy. Tersisa sendirian dan wave minion pun sekarang udah mulai di manage. Masih ada Lord yang bisa jadi objektif selanjutnya tapi Sally Boy dijebak sendirian dan wipe out tercipta. Bigetron Alpha berhasil melaju ke final upper bracket dengan poin 2-0. Wow, permainan yang cukup mendominasi ya.